Oke. Halo semuanya, apa udah pada siap ya? Kita mulai aja talk show inspirasi kita sore hari ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Rahayu. Sampurasun, Sobat Damai dan juga narasumber kita pada sore hari ini. Sobat Damai, kita akan membahas gitu ya, ngobrol bareng sama Kak Fani dari Sekolah Damai Indonesia atau Skodi Bandung. Dan juga ditemani, halo Kak Fani, dan ditemani juga oleh Teh Ninis, Anissa Eka dari YIPC Jawa Barat sebagai moderator dan juga ditemani oleh Kang Firdaus Hadi yang nanti akan sedikit menampilkan gitu ya suara emasnya di ngobrol kita pada sore hari ini. Eh, Oke, Oke Sobat Damai, sore ini kita akan membahas tentang refleksi 78 tahun merdeka. Seberapa demokratis kita di Indonesia. Nah, mungkin nanti akan di-share langsung ya sama narasumber kita, Kak Fani. Sebelum itu, Sobat Damai, aku menjelaskan juga tentang kemitraan dari Halako Damai, yaitu ada Program Integritas Terbuka RSCJ Indonesia, Fakultas Filsafat Katolik Universitas Katolik Parahyangan, Program Studi Agama-Agama S1, S2, S3 UIN Sunan Gunung Jati Bandung, CPCRS, Fakultas Filsafat Unpar, Sekolah Damai Indonesia Bandung, Young Interfaith Peacemaker Community Jawa Barat, dan juga Jakarta Aru. Sobat Damai, dukung kami juga di Instagram _Damai dan juga YouTube Damai. Sobat Damai, langsung saja mungkin ya aku share dulu ya ke Teh Ninis untuk membuka dialog kita pada sore hari ini. Oke, silakan Teh Ninis. Oke, terima kasih Ami. Dan halo juga Kak Fani, sudah lama ya nggak ketemu. Halo. Sudah jadi warga Jogja sekarang ya. Iya, jadi warga lokal dulu ya. Ya udah kangen nih sama Kak Fani dan segala kegiatannya di Skodi gitu. Karena Kak Fani di Skodi juga sangat concern ya sama isu-isu demokratis, isu inklusivitas dan lain sebagainya gitu. Nah, ini sini juga ada Kang Daus yang akan membawakan sebuah lagu nggak Kang? Siap nggak? Ya, bawain 30 lagu. Oh, nah suaranya begitu. Mumpung suara habis, kita habisin semuanya. Oh, mantap, mantap. Ada Dan orang Jogja. iya, terus Ami juga makasih ya sudah membuka kegiatan pada sore hari ini. Nah, pastinya kita udah penasaran ya, karena ada satu buah artikel dari Kofani di Tikopi Times ya, jabar.times.co.id dengan judul Seberapa Demokratis Kita di Indonesia. Nah, tapi sebelum ke situ, kita mau dengerin dulu Kang Daus nih untuk menyanyikan satu buah lagu. Betul? Betul gitu kan? Oke. Belum dibuka mic-nya, Boleh Kak. katanya, Oh, sebentar. boleh katanya. Oke. Lagunya biasanya suka spesial ya kalau dari Kang Daus. Nah, ini udah ada gitarnya. Silakan Kang Daus. Cep, ya, saya cek liriknya dulu. Gak apa soalnya. Oke. Karena suara saya habis, saya lagunya yang lirih-lirih aja. Oke, Kang Fani, Ami, dan Ninis minta waktunya dulu. I wish I was a Newton born, for once I could go on. I wish I was a sacrifice, but somehow still live on. I wish I was a sentimental ornament you hung on the Christmas tree. I wish I was star that went on a top. I wish I was the evidence. I wish I was the ground
For 50 million hands upraised and open toward the sky. I wish I was a sailor with someone who waited for me. I wish I was as fortunate as me. I wish I was a messenger and all the news was good. I wish I was the full moon shining off a camera's hood. I wish I was an alien at home behind the sun. I wish I was the souvenir you keep your own skin on. I wish I was the pedal brake that you depended on. I wish I was the folk to trust and never let you down. Oke. Oke, mantap banget Kang Daus. Ya, yeay. Terima Punten, kasih. suaranya lagi habis. Aduh, aduh, sudah habis ya suaranya. Gak apa-apa. Ini memang cuacanya lagi kurang bagus ya karena beberapa waktu lalu juga isu tentang polusi naik ya. Ternyata Bandung juga salah satu kota yang polusinya cukup wow gitu ya, perlu diperhatikan. Jadi teman-teman juga sahabat damai dimanapun kalian berada, jangan lupa untuk ambil vitamin gitu ya, minum yang banyak dan lain sebagainya. Yes, apalagi di Bandung selain musim angin, musim duren juga, Oh, ada musim durian. sama musim rambutan juga. Jadi harus siap-siap lah gitu. Oke, lanjut. Siap, ya lanjut. Nah, sini udah ada Koh Fani ya. Kita panggilnya Koh Fani gitu. Mungkin ada yang manggilnya Mas Fani, nggak tahu juga ya. Atau Ada Kang yang panggil Kak Fani. Fani, Iya, ada yang Mas panggil Kang Fani, Kang Fani, ya apalah pokoknya ya. Fani. Yang pasti happy ya karena namanya Fani Iya, gitu. Nah, sore hari ini kita nggak mau berlama-lama lagi. Kita mau dengerin satu apa ya, ceramah. Aduh, ceramah ya satu. jangan bilang ceramah, tuh saya makin deg-degan kalau disebut ceramah. Coba. Kita mau dengerin Kak Fani gitu ya, melihat perspektif bagaimana sih demokrasi di Indonesia. Apakah selama 78 tahun ini sudah demokrasinya berjalan dengan baik, atau ternyata banyak banget nih yang perlu masih dibenahi kayak gitu ya. Tapi mungkin di tengah-tengah kita akan merespon gitu ya Kak Fani, nggak ada pertanyaan atau gimana nanti di akhir. Jadi sesinya kita seperti talk show, jadi nanti kalau Ami, Kang Daus ada pertanyaan bisa langsung aja gitu. Oke, kita nggak mau berlama-lama lagi. Silakan Ko Fani dan Ami minta tolong ininya ya apa PowerPoint-nya ditampilkan. Silakan. Iya, mungkin PowerPoint dari tulisannya aja dulu ya, yang dari awal ya. Oke. Ya, di kebawahin lagi aja dikit ya. Jadi terima kasih Ami, Kang Daus, Kang Zia, Halaka Damai semuanya uh, sudah mengundang saya lagi dalam acara talk show Halaka Damai dengan topik yang selalu berat ya, kayaknya nggak ada ya topik yang receh gitu ya sama teman-teman itu. Jadi apa sih kalau misalnya diundang ke sini memang kita harus lumayan ya prepare-nya ya jauh-jauh hari segala macam. Tapi itu juga memberikan kesempatan bagi saya juga untuk sama-sama belajar gitu di sini. Jadi saya sih tidak mau memposisikan bahwa saya adalah orang yang paling tahu gitu. Karena juga saya yakin teman-teman di Halaka Damai, Ninis, Ami, semua juga pasti punya perspektif masing-masing ya terhadap apa sih yang dimaksud dengan kehidupan berdemokrasi gitu ya. Kita kan di bulan Agustus ini ya besok tanggal 31 ya udah mau akhir Agustus ya cepat sekali gitu. Mau bulan September dan kita masih teringat hingar-bingar 17 Agustus kemarin balap kerupuk, balap karung, apapun lah itu ya. Apa sih? Ya itulah pokoknya ya. Jadi
kita bersyukur ya, maksudnya kita masih bisa merayakan 17 Agustus dalam keadaan yang semoga tetap sehat, sejahtera dimanapun kita berada semua ya. Kalau misalnya kita melihat zaman-zaman dulu, mungkin pas sebelum merdeka kita tuh masih sangat sulit untuk mengekspresikan diri kita, ya, menyuarakan apa yang ada dalam pikiran kita, gitu ya. Nah, tapi setelah kemerdekaan kita dijamin hak kita untuk itu, ya. Dan kita juga kan memiliki jaminan dari Undang-Undang Dasar juga ya, tentang bagaimana kita dijamin untuk berpendapat, berserikat, berorganisasi, ya. Dulu sih sebelum kemerdekaan kalau misalnya kita melakukan itu, kalau misalnya sembunyi-sembunyi mungkin bisa, tapi kalau secara terbuka ya mungkin itu akan mengancam beberapa kelompok yang sangat dominan mungkin ya pada saat itu yang sedang menguasai bangsa kita pada saat itu. Kalau sekarang sih relatif keadaannya sudah cukup membaik, gitu ya. Acara kita seperti ini juga merupakan bagian dari penyampaian hak berdemokrasi kita dan hak bersuara kita juga, ya. Berdemokrasi kadang-kadang orang suka menerjemahkannya dengan politik atau ya hal-hal yang dianggap berat, padahal sebetulnya kita berbicara dengan pikiran kita sendiri pun itu merupakan bagian dari sisi demokrasi kita juga, ya. Dan menjadi orang yang paham dengan demokrasi berarti kita tidak hanya menampung pendapat-pendapat atau opini yang sejalan dengan pemikiran kita saja, tetapi kita juga berusaha untuk mencerna dan menggali orang-orang yang memang berpikiran mungkin berlawan sama kita. Karena di demokrasi itu sendiri pun kita dijamin siapapun bisa berpendapat ya dengan kapasitas mereka, dengan kapasitas pikiran mereka gitu. Jadi sebetulnya kita tidak perlu takut dengan adanya perbedaan atas pendapat dengan apa yang kita sampaikan gitu ya. Kita tidak perlu takut untuk itu ya. Tetapi ingat concern kita cuma satu, kita berbeda boleh, tapi jangan menyebabkan kekerasan satu sama lain. Itu. Dan kalau misalnya melihat setelah 78 tahun Indonesia merdeka, kita melihat banyak sekali capaian-capaian pembangunan yang memang sudah dicapai oleh bangsa Indonesia dan mungkin oleh kita sendiri juga merupakan bagian dari aktor-aktor pembangunan juga gitu di sini. Salah satu indikator pembangunan itu pasti dilihat dari indeks demokrasi juga ya. Kita harus bisa melihat dalam dua sisi bahwa di satu sisi Indonesia sudah terbilang cukup maju dalam hal berdemokrasi, tetapi kita juga tidak bisa menampik satu ulasan dari laporan indeks demokrasi yang dikeluarkan oleh The Economist Intelligence Unit ya, pada tahun 2021. Laporan tersebut melansir bahwa demokrasi Indonesia sekarang sedang berada pada posisi yang cukup rendah selama 14 tahun terakhir ini ya. Skornya 6,3 pada tahun 2021, memang ada peningkatan di tahun 2022 menjadi 6,71 dengan total peringkat di 54 ya. Dan ini yang agak sedikit meresahkan saya juga karena kita di label dengan kategori demokrasi dengan kelemahan yang sangat signifikan atau flawed democracy. Flawed democracy itu berarti kita harus bisa mencermati berarti ketika kita berusaha untuk dalam hal yang sangat mudah untuk bersuara, untuk mengekspresikan pendapat kita, mungkin ada ganjalan-ganjalan atau beberapa tantangan yang menghalangi usaha-usaha tersebut ya. Kalau misalnya kita melihat di sini ya, mungkin teman-teman pernah mendengar beberapa kasus yang menimpa netizen atau warganet ya secara online ya. Contohnya ketika kasus yang menimpa TikTokers Bima Yudo Saputro yang terjadi di Lampung. Mungkin teman-teman masih ingat ya betapa pada saat itu Bima mengkritisi pemerintah setempat terkait masalah infrastruktur
infrastruktur jalan, mungkin ya di situ yang sering banyak dikritik. Dia lebih banyak mengkritisi infrastruktur yang terkait dengan fasilitas publik karena banyak sekali kerusakan-kerusakan yang dilihat. Dia kan sekolah di Australia kalau nggak salah. Di Australia kan ya, terus begitu dia mengkritik dengan lumayan pedas di TikTok ya, sampai ada satu keluar kata yaitu Dajjal itu disematkan kepada aktor pemerintah di sana gitu ya. Nah di situ secara langsung Bima ini memang mengarah kepada kritik terhadap Gubernur Lampung pada saat itu ya. Nah pada akhirnya dengan penyematan kata Dajjal oleh Bima tersebut itu dianggap merupakan satu bentuk ujaran kebencian terhadap gubernur ya. Nah lalu dikenakan pasal 28 Undang-Undang ITE ya, informasi transaksi elektronik ya, ITE gitu ya. Karena dianggapnya merupakan satu ucapan kebencian. Ada satu pasal di situ ya, terkait pasal kebencian terhadap kelompok atau etnis tertentu. Kalau dia bilang Dajjal seperti itu ya. Tapi pada akhirnya di satu sisi kita melihat dampak positif lainnya. Jadi maksudnya kita melihat bahwa di satu sisi dia terkena pasal itu, tapi di satu sisi lain kita melihat ada respon dari pemerintah pusat ya untuk berkunjung ke Lampung, bagaimana pada akhirnya hal tersebut bisa mendorong masyarakat untuk cenderung untuk membela Bima pada saat itu ya. Betul ya, berani bersikap kritis. Pada akhirnya orang juga jadi tahu, oh situasi di Lampung ternyata seperti ini benerannya gitu ya. Oh ya betul faktanya gitu ya. Jadi lama-lama orang akan melihat bisa jadi tuduhan terhadap Bima ini pelan-pelan juga menghilang ya. Sampai sekarang kan kita tidak pernah lagi ya dengar kemajuan kasusnya seperti apa ya. Apakah pada akhirnya kasus tersebut dicabut atau apa? Mungkin teman-teman yang menyimak di sini bisa memberikan tambahan informasi ya tentang kemajuan kasus yang dialami oleh Bima Yudho Saputro gitu. Nah di satu sisi ada lagi juga di Jambi nih yang anak SMP ya, dia juga mengkritik wali kota Jambi ya. Pada saat itu dia melihat bahwa ada satu kasus, ada satu rumah ya, itu ternyata diminta untuk dikosongkan karena rumah daerah tersebut akan dijadikan satu area untuk pembangunan juga gitu. Jadi rumah tersebut mulai diganggu dengan ya adanya intimidasi oleh aktor-aktor pemerintah gitu. Maksudnya biar cepat mengosongkan gitu ya, dirusak pelan-pelan seperti itu. Dan dia mengkritik peristiwa tersebut. Jadi murid ini juga ternyata tersangkut juga gitu dengan tuntutan hukum yang pada akhirnya diajukan oleh aktor-aktor pemerintah gitu di situ. Pasal yang dikenakan juga sama, pasal 28 juga sama juga ya. Jadi kita melihat di sini bahwa kita kadang-kadang juga harus kritis ya terhadap isi undang-undang ya. Pasal 28 kayak misalnya kita harus tahu juga ini isinya tentang apa gitu ya. Bukannya berarti kita jadi khawatir kena, tapi ini bisa menjadi pasal yang bisa jadi dualisme, bias pengenaannya gitu ya. Karena kalau misalnya disebut tuduhan kebencian, apakah mengkritik itu merupakan satu bentuk kebencian gitu ya? Nah itu juga menjadi salah satu pertanyaan dalam diri saya juga gitu. Betul. Dan apakah ketika kita dalam forum seperti ini, kita juga kan ada tendensi bisa jadi untuk mengkritik gitu ya. Tapi apakah nanti akan dimajukan sebagai kegiatan yang memang mendulang kebencian bagi orang lain? Nah kita juga kan kadang-kadang suka aneh ya pengenaan pasal-pasal tersebut gitu. Lalu teman-teman juga mungkin pernah dengar ya kasus yang terjadi kepada koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras, Fathia Maulilianti dan Haris Azhar. Ya, ketika jadi mereka itu kan lagi bersiaran di YouTube tuh tanggal 19 Maret 2022. Mereka mengkritik Menteri Luhut Binsar Panjaitan ya
terkait keterlibatannya dalam operasi militer dan hubungan ekonomi di Papua pada saat itu ya, dan diperkarakannya oleh menteri yang bersangkutan gitu ya. Ini kalau misalnya sudah langsung ke arah kementerian yang turunnya Luhut, kita jadi mikir, aduh gila ya. Jadi maksudnya kita ingin menyuarakan sesuatu, tapi ternyata direspon secara negatif gitu ya oleh para pejabat gitu ya. Alih-alih bertemu untuk saling membicarakan apa yang sedang terjadi, ternyata lebih mudah untuk melayangkan tuduhan hukum gitu ya. Saling menyudutkan. Pada akhirnya yang saya khawatirkan secara personal ketika masyarakat diperlakukan seperti demikian, ini akan menyudutkan niat masyarakat lain yang memang memiliki suara kritis ya. Tapi teman-teman bisa sadar nggak kalau misalnya teman-teman buka Twitter, kalau teman-teman buka Twitter ya, atau X ya, bukan burung lagi ya. Di situ teman-teman bisa melihat betapa orang-orang bisa mengekspresikan pendapat suaranya dengan sangat wow gitu ya. Bahkan tidak jarang kita melihat kata-kata yang memang cenderung kasar gitu di situ ya, bablas aja gitu, bebas gitu ya. Tapi mereka juga konteksnya tetap mengkritisi sebetulnya ya. Tapi di situ kita bisa melihat bahwa mereka di sana bisa. Tapi apakah ini luput dari perhatian pemerintah gitu kan, atau orang-orang yang mengkritik, atau orang-orang yang dikritik maksudnya. Jadi rasanya tidak ada tuh orang-orang yang memang diperkarakan secara hukum di situ ya, atau mungkin belum ya, atau mungkin belum. Orang-orang lebih melihat kepada orang yang mengkritik secara visual ya, lewat tampilan video, sosial media yang langsung saat itu juga mendapatkan atensi yang begitu banyak gitu kan. Nah ini faktor-faktor tersebut yang pada akhirnya menyebabkan Indonesia berada pada kategori flawed demokrasi ya. Kalau misalnya kita lihat lagi dari apa sih kejadian-kejadian di masa lalu, pada zaman Orde Baru, pada zamannya Soeharto memerintah selama 32 tahun, apakah kita berani melakukan hal demikian? Diskusi kayak gini ya, besok kita bisa hilang. Seriusan ya. Jadi sekarang kan banyak ya romansa orang-orang mengingat zaman-zaman lalu. Memang sih harga-harga murah. Tapi kan harga murah juga kan ditopang dengan utang yang sedemikian tinggi, gitu ya, korupsi yang sedemikian masif berakar, gitu ya. Ya, jadi tinggal nunggu tek ya meledak. Jadi kita akhirnya tahu busuk-busuknya seperti apa, gitu ya. Tapi kan sekarang banyak orang-orang yang di media sosial ingin merasakan romansa zaman dulu, gitu ya. Oh dulu tuh enak gitu segala macam. Enak. Kamu pakai tato aja itu udah diincar sama Petrus, penembak misterius gitu, karena dianggapnya kriminal. You can imagine that gitu ya. Terus iya, tapi padahal waktu itu nilai demokrasinya adalah demokrasi Pancasila gitu kan. Iya. Iya betul. Nggak, maksudnya ini merupakan ya, betul. Enggak. Karena pada akhirnya ketika ada petisi 50 itu, kita kan melihat ya kekuatan militer mana yang lebih kuat gitu kan. Ya. Jadi sekilas kehidupan pada zaman dulu, zaman Orde Baru di bawah pemerintah Soeharto, nampaknya ada pembangunan berjalan, banyak prestasi internasional juga lah sebetulnya didapat oleh Indonesia ya. Tetapi dalam hal untuk bersuara, wassalam. Ya, mengkritik besok hilang itu sudah biasa. Ya, gitu. Ya udah hilang berarti ya sudah gitu ya. Terus kita juga teringat ya pada masa lalu ketika zaman-zamannya pemilu masa Soeharto juga, bagaimana seluruh aparat sipil negara atau pegawai negeri diarahkan untuk memilih satu partai, ya lalu udah gitu golongan ya. Tapi daerah mah partai ya tuh ya. Ya, nah jadi diarahkan untuk memilih, benar juga sih, untuk memilih, dan ujung-ujungnya semua secara quorum milihnya presiden Pak Harto lagi gitu. Tapi yang harus dicermati adalah wakilnya sering berganti. Demokratisnya seperti itu ya, wakilnya berganti gitu ya.
Nah, itu juga akan terkait dengan bagaimana situasi kita dalam menghadapi tahun politik yang luar biasa nanti ya. Bayangkan sebentar lagi 2024 ya, kita sedang mempertanyakan situasi yang sangat reflektif terhadap kehidupan berdemokrasi kita ya. Di mana sebetulnya huru hara tahun politik 2024 sudah dimulai dari sekarang ya. Kalau misalnya kita pernah mendengar ada satu partai yang menyuarakan, oh kita memang partai menyuarakan politik identitas gitu ya. Saya nggak usah sebut mereknya ya, takutnya bahaya. Takutnya saya hilang besoknya. Nah, ya jadi maksudnya ini gila ya. Maksudnya oke, kalian ingin menyuarakan demokrasi, prinsip politik kalian sendiri, tapi secara terang-terangan bilang bahwa kalian adalah partai yang mengusung politik identitas. Nah, dari situ kan kita bisa melihat bagaimana mereka akan berkampanye, ya, kelompok mana yang akan dimenangkan, ya, bagaimana cara mereka apa sih meraih suara dengan politik identitas kelompok, oke, maaf, kelompok agama tertentu, ya. Dan berbicara tentang politik identitas yang terkait dengan agama di Indonesia, itu adalah jualan yang sangat laku ya untuk dijual terus-menerus sehingga pada akhirnya nanti mereka akan mencapai tujuannya di tahun politik. Itu bagian demokrasi. Itu bagian demokrasi. Kita harus jujur ya. Betul, betul. Karena eh, demokrasi yang kita pegang adalah sekarang lebih cenderung terbuka. Orang-orang dijamin oleh undang-undang, oleh konvenan internasional juga, ya, konvenan terkait hak sipil dan politik masyarakat, ya, itu ada, ya. Nah, sekarang yang meresahkan adalah apakah hasil dari demokrasi tersebut itu sebetulnya akan mengancam masa depan negara, masa depan masyarakat, hubungan toleransi yang sudah kita bangun secara susah payah gitu ya. Nah, jadi kan kita juga harus bisa melihat di situ. Tetapi di satu sisi ketika kita ingin membungkam mereka, itu juga salah. Itu juga salah. Yang kita bisa lakukan adalah kita mengkritisi balik. Kita mengkritisi pemikiran mereka, tapi mengkritisi dengan cara yang kita juga punya data, punya informasi yang memang sudah terukur gitu ya. Karena kesepakatan kita adalah kita tidak boleh menyebabkan kerusakan satu sama lain. Ya, nah ini jujur lumayan meresahkan dan kerja kita di halaman damai akan semakin berat ya melihat ini. Bagaimana kita juga memiliki tanggung jawab untuk membuat atau mendevelop, membangun kesadaran teman-teman muda dalam berdemokrasi yang lebih sehat. Dalam arti begini, kita bersuara secara bebas, tapi kan kita juga harus bisa mempertanggungjawabkan apa yang kita suarakan, ya. Konteks yang kita suarakan juga itu harus bisa dipahami oleh orang, sehingga tujuannya juga bisa jelas gitu kan. Nggak asal bilang bahwa si bapak itu mah ada bisa nih ngebangunnya begini gitu ya. Saya kurang suka gitu ya. Nah kadang-kadang memang ya kita juga tidak akan bisa terlepas dari pemikiran yang sangat subjektif. Kalau misalnya memang kita tidak suka sama satu orang, walaupun sebetulnya dia mungkin memberikan kontribusi yang sangat baik untuk pembangunan di negara gitu ya, atau setidaknya dekat-dekat lingkungannya. Kalau sudah subjektif, apapun kita juga akan berusaha untuk menjatuhkan gitu ya. Nah, apakah cara itu juga baik secara demokrasi? Itu juga perlu dipertanyakan ulang gitu ya. Nah, makanya dengan adanya halakha damai, kita bicara tentang isu demokrasi ya, kita akan melihat bahwa sebetulnya menyuarakan apa yang berada dalam pikiran kita itu dimulai dari hal-hal yang kecil ya. Dari situ kita belajar bahwa apa yang kita bicarakan akan berdampak apa ya. Kayak misalnya ya kita kan misalnya dalam lingkup keluarga aja ya, kayak misalnya menuntut kenaikan uang jajan gitu yang tadinya 20.000, Bu saya pengen 35.000 dong. Nah itu kan kecuali kalau misalnya orang tuanya gubernur dan itu urusannya di rumah ya. Ya jadi apa sih
pasti kan orang tua kita nanya gitu ya, dasar kamu apa gitu untuk Betul. naikin uang jajan gitu kan. Nah, kita punya alasan gitu ya. Nah, alasan itu diutarakan dengan baik-baik segala macam sehingga orang tua juga menganggap bahwa apa sih suara kita itu ternyata penting untuk didengar gitu ya. Dari hal itu nanti kan kita berkembang, kita lihat isu ya semakin banyak semakin luas gitu ya. Dan kita juga masih paham bahwa ada satu nilai positif dari pembangunan demokrasi, yaitu bahwa ada korelasi demokrasi itu dengan pembangunan ekonomi yang bisa terukur, bagaimana demokrasi juga bisa meningkatkan hajat hidup orang banyak dari masalah kesejahteraan gitu ya. Karena apa? Kita melihat secara idealnya ya, kita kan punya wakil rakyat tuh ya. Wakil rakyat kan kita memilih mereka ya untuk menyuarakan aspirasi kita gitu kan. Maka wakil rakyat ini secara ideal seharusnya bisa memperjuangkan suara-suara kita gitu ya di forum legislatif gitu ya. Walaupun kenyataannya membuat saya menarik nafas kembali. Kenapa? Ya. Sampai tarik nafas. Iya, tadi ujung-ujungnya ada anggota legislatif yang baper, udah gitu tiba-tiba nyalahin forum ini. Ya, betul. Karena bukannya apa-apa loh ya, mereka mengkritik kita juga itu bagian dari demokrasi, ya. Tapi kita harus bisa membedakan mengkritik dan mengkriminalisasi itu. Nah, yang cenderung dilakukan oleh para pejabat-pejabat, ya termasuk yang sudah ada di tulisan saya tadi, ya, kalau misalnya kita reflect balik ke kasusnya Bimo Yudo, gitu tadi yang anak SMP yang Jambi tadi, ya, itu kan bagaimana para pejabat publik, ya, yang sebetulnya kehadirannya harusnya bisa memfasilitasi masyarakat dan kehidupannya, itu malah berbalik mengkriminalisasi mereka hanya gara-gara mereka tuh dikritik, gitu ya. Kalau misalnya mungkin ada kritikan yang ibaratnya dianggap memiliki konteks kata-kata yang kurang pantas, apakah secara bijaksana mereka bisa langsung mengkriminalisasi, atau misalnya beginilah, undanglah gitu ya apa sih warga yang mengkritik gitu ya, sampaikan gitu keberatannya mereka apa gitu, itu kan jauh lebih enak ya gitu ya. Tapi dengan adanya proses kriminalisasi terhadap para pengkritik itu memperlihatkan jurang yang luar biasa antara pejabat publik dan masyarakat, di mana sebetulnya masyarakat apa sih masyarakat itu eh, memberikan harapan dan aspirasinya untuk dijalankan oleh pejabat publik. Pejabat publik berarti harus melindungi masyarakat gitu ya. Kalau misalnya pejabat publik dikritik, itu memang sudah seharusnya. Itu sudah seharusnya. Ini raise hand. Kenapa Teh Ninis? Oh gitu. Iya, raise hand. Halo, kedengeran nggak ya? Iya. Ya, enggak, ini menarik ya. Apa maksudnya? Si konteks kita pada hari ini gitu, bagaimana undang-undang juga sangat berpengaruh gitu ya. Kohmani menyajikan itu di dalam tulisannya, yang mana ya yang sangat berpengaruh itu ya bukan para pejabat ternyata ya, yang paling banyak adalah grassroots gitu, yang memang menuntut keadilan gitu ya. Yang ini memang yang harus kita hati-hati. Sebagai komparasi gitu ya, Fani, ada satu tulisan dari kakak tingkat aku di CRCS itu, sudahkah Indonesia merdeka? Ternyata eh, hal yang terjadi pada kita kali ini juga berkaitan gitu ya dengan kolonialisme pada beberapa tahun yang lalu yang berabad-abad, ternyata berpengaruh juga sampai sekarang. Bagaimana undang-undang itu kan pakai perspektif Barat gitu ya, pakai perspektif bagaimana sesuatu menghegemoni sesuatu kayak gitu. Ternyata kita dihegemoni oleh elit-elit politik gitu ya di Indonesia ini. Dan tadi Fani mention tentang bagaimana agama tertentu juga menghegemoni bagaimana peraturan kita di Indonesia kayak gitu ya. Dan kita mau lihat nih Fani, di tahun depan kan kita udah mau masuk ke tahun ini ya pemilu ya gitu. Ini udah mulai, kayaknya udah harus mulai hati-hati ini dari Fani sendiri gitu melihat. Kalau tadi kan aku melihatnya, oh
ternyata kolonialisme itu sangat berdampak ya postkolonial ini gitu. Bagaimana apa Indonesia juga masih apa ya istilahnya efeknya kan banyak banget peraturan-peraturan yang memarginalkan kelompok-kelompok tertentu. Banyak banget aturan-aturan yang mengopresi suku tertentu kayak gitu yang pada akhirnya juga timbul kekerasan gitu ya. Kekerasan ini kan juga kan gak hanya soal fisik gitu ya, Kak Fani, yang kita pahami gitu bahwa ada kekerasan verbal, psikologis gitu ya, mental, ekonomi, penekanan ekonomi dan lain sebagainya. Nah, untuk tahun depan nih, Kofani, dengan demokrasi kita yang sekarang, bagaimanakah Kofani memandang pemilu tahun depan dengan banyaknya identitas politik yang ada kayak gitu, dengan aturan yang kayak gini? Silahkan, Kofani. Tuh kan bener ya, setiap kali saya diundang ini pertanyaannya selalu berat ya. Gak ada pertanyaan tuh yang receh gitu ya. Nanya-nanya kok gitu, saya makannya apa hari ini. Nanti deh aku tanya, Kofani jajan di apa? Cihapit. Cihapit. Iya. Eh, Ini ya, menarik ya pertanyaannya ini sih ya. Terima kasih. Dan apa sih, semoga tadi penjelasan saya tuh nggak keluar konteks ya, nggak ngalor ngidul atau gimana. Semoga teman-teman masih bisa mendapatkan intinya gitu tadi ya, semoga. Ya. Terkait dengan eh, politik, tahun politik tahun depan ya 2024 ya. Eh, saya kadang-kadang suka bertanya gini ya, apa orang-orang tuh nggak pernah capek gitu ya memainkan isu politik identitas gitu ya. Sumpah ya, maksudnya sekarang tuh udah tahun 2024 ya. India aja udah menerbangkan astronot gitu ya. Udah nyampe udah nyampe kemana gitu. Terus kita masih terus berkutat di sini gitu ya. Atau memang ini skenario yang memang sudah diatur oleh para elit politik untuk mencapai keinginannya gitu ya. Karena jangan-jangan begini ya yang kita hadapi ya. Kita kan di sini sama berjuang ya. Kita di sini sama-sama berjuang. Saya tidak pernah melihat identitas kamu apa gitu ya. Yang penting kita memiliki platform pemikiran yang sama gitu terhadap kekhawatiran bahwa intoleransi, kekerasan, diskriminasi itu masih akan terjadi menjelang tahun pemilu gitu kan. Kita mungkin sudah sepakat bahwa kita mah sudah tidak mikirin hal-hal seperti itu ya. Kita lebih berpikir kepada bagaimana elit-elit politik bisa jauh lebih bertanggung jawab. Tetapi ketika tadi kamu bertanya nih dengan identitas yang sedemikian rupa, nggak cuma agama loh yang dimainkan ya, apa sih identitas seperti kelompok orientasi seksual yang dianggap minoritas, identitas gender yang minoritas itu juga menjadi target luar biasa gitu ya. Kita melihat bahwa di beberapa daerah, contohnya di Garut, itu sudah keluar apa sih peraturan daerah terkait eh, Garut, berarti perbuk ya, bupati ya. Memang sih mengatur ketertiban masyarakat, tapi di situ ada klausul yang melarang kelompok marginal secara gender dan identitas gender itu untuk ya maksudnya apa ya? Ya maksudnya untuk mereka jauh lebih berekspresi atau apa gitu ya. Eh, ada ada beberapa peraturan bupati seperti ini muncul dekat-dekat tahun politik ya. Jadi kebayang gitu secara politik mungkin mungkin bupati dan agen-agen politik termasuk partai-partai yang mendukungnya itu ingin mendapatkan suara ya ingin mendapatkan suara dengan menerbitkan peraturan bupati tersebut sehingga dia bisa dijadikan sebagai role model contoh yang baik ini loh saya pemimpin yang baik tuh apa sih melarang orang-orang yang dianggap mengganggu ketertiban gitu kan celakanya orang-orang yang dianggap mengganggu ketertiban itu ternyata bagian dari warga negara juga gitu di situ didiskriminasi gitu kan. Nah, apakah itu bijaksana atau tidak gitu kan. Nah, ini juga akan tergantung dengan perspektif bagaimana masyarakat di sana memandang kelompok tersebut ya. Di satu sisi saya pernah mewawancara satu tokoh politik, saya tidak usah sebut nama dan partainya. Saya bertanya bagaimana pandangan Anda terkait teman-teman yang
marginal secara identitas agama, identitas gender, dan identitas orientasi seksual, ya, dan juga disabilitas bahkan gitu, karena mereka masyarakat juga, mereka warga negara gitu ya. Terus mereka bilang, oh sorry, ya mereka karena waktu itu ada 2 orang, mereka bilang bahwa kita bisa kok mendapatkan suara dari mereka. Saya tanya balik gitu ya, Anda dapat suara, Anda akan memperjuangkan mereka atau tidak gitu ya? Harus dong. Oke, saya merasa apa sih tergugah gitu dengan itu ya. Tapi setelah pemilu 2019 yang terakhir gitu ya, nggak ada tuh mereka. Mereka menghilang. Bahkan ketika saya undang mereka ke Taman Sari, Taman Sari yang masyarakatnya tergusur, mereka nggak datang. Seriusan. Sampai pada tahap COVID pun, di mana masyarakat pasti bergantung ya dengan aktor-aktor politik di legislatif untuk memberikan bantuan atau apa, menyuarakan suara lah apa gitu. Saya undang mereka nggak datang. Yes, just saja. Berarti mereka mengambil keuntungan, mendapatkan suara, dan mereka tidak peduli suara itu dari mana, Miss. Mereka tidak peduli suara itu berasal dari kelompok agama yang mayoritas, apa yang minoritas, terdiskriminasi. Pokoknya mah lu nyoblos sudah selesai. Gitu kan. Saya sangat sedih loh melihat fakta seperti itu ya. Karena apa? Pada akhirnya ini merupakan salah satu bentuk demokrasi yang tidak sehat juga. Dan saya khawatir pola-pola seperti ini akan digunakan di tahun 2024 ya. Apalagi tadi Miss dengan adanya satu partai yang mengusung. Ya, saya adalah partai yang mengusung apa sih politik identitas secara keagamaan. Waduh, ya, my God gitu ya. Kamu di sini, ya itu memang ekspresi politik dan demokrasi mereka gitu. Cuma mereka pintar ya untuk memainkan isu gitu ya, bahwa mereka tahu yang lebih mayoritas siapa, dan mereka juga pasti berharap mendapat dukungan dari situ gitu. Ya, iya. Jadi yang perlu kita lakukan teman-teman ya, kita perlu memperkuat literasi politik. Literasi politik maksudnya begini loh ya. Saya juga mengamati bagaimana orang-orang dari partai politik itu melakukan pendidikan politik kepada masyarakat, tapi mereka hanya diajarkan hal-hal yang praktis. Ini loh cara nyoblos, ini loh cara nyoblos gitu ya. Jadi hal-hal yang teknis. Tapi literasi politik di sini mereka melupakan bagaimana pendidikan politik itu harusnya bisa membangun kesadaran masyarakat terhadap civil society yang jauh lebih baik. Civil society yang baik itu digambarkan sebagai bagaimana mereka selain bisa berdaya secara ekonomi dan pendidikan, ya, mereka sadar bahwa mereka tuh punya hak politik yang sangat bisa diperjuangkan, dan itu bisa apa sih, bisa diperjuangkan oleh wakil-wakil rakyat di parlemen. Dan sebagai civil society kita tuh berhak untuk menuntut mereka gitu. Itu yang selalu lupa untuk diajarkan ya. Nah, missingnya hal seperti ini, hilangnya hal seperti ini, itu yang pada akhirnya membuat masyarakat Indonesia secara demokratis tetap stagnan, nggak berubah pandangan politiknya gitu ya, gampang kemakan hoax ya. Udah mas sekarang informasi semakin cepat ya di sosial media. Kita punya gadget tapi kita tidak terliterasi. Kan sedih banget ya dengarnya ya. Kita baca informasi tapi kita tidak mau menggali informasi secara dalam ya. Kita baca clickbait tapi kita tidak mau membaca A sampai Z ya. Dan kita sama sekali tidak mau menyentuh buku. Itu karena angka tertentu itu. Angka setelah 14 apa? Malas. Malas. Ini teh Denis lagi. Masuk ya. Ini sering lagi ya. Teh Denis, apakah saya menjawab pertanyaan Teh Denis enggak? Menjawab. Pasti puas. Ya begitu yang ditanya. Saya pengen komentar dikit Kang Bani.
Tadi kan gambaran demokrasi yang flawed demokrasi Indonesia itu bisa jadi nggak seperti ini misalnya, karena banyaklah akhirnya sistem demokrasi ini menggiring dunia kepemimpinan atau perpolitikan di kita itu pada dua hal. Dulunya oligarki ini, oligarki kapital, oligarki sebagai pemilik modal, dan oligarki pemilik pasukan struktur seperti parpol dan lain sebagainya gitu ya. Nah akhirnya itu yang dua hal itu yang paling didengar oleh tadi yang caleg tadi janji kelompok marginal baik minoritas keagamaan atau yang ada perbedaan kecenderungan seksual ataupun gender gitu ya. Itu akhirnya dilupain karena dua hal ini yang paling didengar oleh mereka akhirnya gitu. Bahkan kelompok yang lemah secara ekonomi Ya, itu juga tergusur kan? tergusur. Ya, betul. Nah ini mah silahkan Kang Wen. Karena suka atau tidak itu kenyataannya loh. Itu kenyataannya bahwa pada akhirnya orang-orang yang berkuasa secara demokrasi dan politik di sini adalah orang-orang yang memang kuat secara struktur, kuat secara ekonomi jelas, ya, kuat secara lobby-lobby politik, gitu kan. Jadi pada akhirnya sentralnya itu lagi, gitu. Sekarang yang menjadi pertanyaan berikut adalah masyarakat di mana, gitu ya. Masyarakat tuh di mana, gitu. Atau sekurang-kurangnya kayak waktu di Eropa dulu itu ada movement middle class. Ya. Movement dari kalangan menengah lah ya. Yang bersuara tapi bisa menyentuh ke elit politik gitu ya. Betul. Dan juga bisa merangkul apa kepentingan ke bawah gitu ya. Nah kayaknya kayak Kang Fani dan teman-teman kayak Kang Zia itu orang di middle class kalau menurut saya yang bisa mempengaruhi sistem, yang bisa mempengaruhi elit sebenarnya. Kalau orang kelas bawah harus di grab dulunya nyari jauh, harus kita wakilin dulu gitu, oleh middle class dulu diwakilin. Dan movement itu artinya secara literasi politik juga middle class dulu harus diberesin kalau menurut saya gitu. Betul. Karena tidak jarang juga middle class ini akhirnya menjadi terseret dengan pola mereka. Ke bawah ke. Ini jujur ya. Ada kelompok aktivis yang pada akhirnya mendukung calon presiden tertentu yang dulu berkontribusi terhadap usaha penculikan. Yes. Saya nggak tahu namanya itu. Iya. Itulah ya namanya. Ya pokoknya dia itu. Jadi ini hal-hal tersebut membuat tatanan politik dan demokrasi di Indonesia itu menjadi bias. Menjadi bias. Blunder. Kita tidak bisa langsung serta-merta, oh saya aktivis. Tapi siapa yang kamu bela gitu di belakang aktivisme kamu itu ya. Tadi dirimu benar bilang tentang kontestasi yang dikuasai oleh oligarki. Saya benci sebetulnya dengan kata-kata itu karena tapi itu udah fakta. Tapi itu teh nggak fakta ya. Aduh ya ampun. Jadi kekhawatiran kita makin banyak dan tadi halaka damai kita ini dianggap sebagai bagian dari middle class atau kelas menengah yang memang bisa berkontribusi secara lebih. Kita bersyukur, tapi di satu sisi kita juga punya tanggung jawab yang lebih untuk mempertanggungjawabkan ini, gitu. Karena kita bukannya berusaha untuk menjadi hero atau pahlawan ya di sini ya, tapi kita sama-sama saling menyuarakan apa yang bisa kita lakukan sesederhana mungkin kita lakukan. Ini adalah satu upaya baik ya, good practice bagi kita untuk menyelami literasi demokrasi dan politik yang bertanggung jawab gitu. Sekaligus kita juga bisa memperkenalkan bagi teman-teman yang memang masih belum kena dengan isu ini, itu tanggung jawab kita. Jadi jangan sampai kita berkumpul dengan orang-orang yang udah tahu lagi ya, bertemu dengan maneh deui gitu. Kita harus bisa memperkenalkan ini kepada teman-teman di bawah gitu ya. Maksudnya di bawah bukan secara ekonomi, di bawah yang masih belum tersentuh dengan isu literasi, udah gitu pengembangan informasi dan segala macam. Ini di raise hand lagi dan ini ya silakan. Oh ya moderator sih soalnya dia ya. Iya, gimana dong ya? Iya, Kopan ini keren banget gitu ya. Cuman kita terbatas waktu gitu. Dari Ami dulu deh, ada tanggapan belum nih? Aku boleh komentar ke Ami enggak? Jangan sulit untuk menyimpulkan ini. Kita ngomongnya macam perkembangan.
Kalau belum ada, aku ada pertanyaan sebelum Fani Hmm, nge-closing statement. mulai. Oke, gampang kok Fani. Bukan apa sih, gitu. Cuman ya tadi kan ngebahas ya bagaimana literasi gitu di masyarakat tentang pendidikan politik gitu. Eh, Akhir-akhir ini aku nemu satu akun di Instagram yang menurut aku unik banget gitu. Ini benar-benar Gen Z gitu ya. Karena tahun depan yang paling banyak memilih itu kan generasi muda gitu ya. Nah, itu poinnya gitu ya. Ternyata salah seorang yang bikin What is up in Indonesia, dia bikin nama akun bijakmemilih.id yang akan memfilter lah gitu. Mana sih partai-partai yang memang dia pro dengan isu-isu yang sering kita bicarakan gitu. Nah, ini dari perspektif itu kan menurut aku udah keren ya, dan mungkin kita juga setuju itu keren gitu untuk memfasilitasi Gen Z dan milenial mengetahui pendidikan politik gitu. Tapi pertanyaan aku, dari Kofani sendiri sebagai seorang aktivis dan juga menjalankan Skodi gitu ya, Sekolah Damai Indonesia di Kota Bandung, Jadi apa sih malu. gitu? Ya iya dong, harus jangan malu dong, harus bangga ya, koordinator. Gimana nih sebagai koordinator Skodi, perspektifnya Kofani, bagaimana cara supaya Gen Z dan milenial atau apa yang sudah dilakukan Skodi dalam mengupayakan pendidikan politik di generasi muda? Oke, Kang Fani sebelum dijawab tadi melanjutin infonya Ninis. Tadi kan ada bijak memilih apa .co Instagram gitu. Itu syarat follownya gampang. Follow dulu _damai baru follow itu gitu ya. Oke Weh, ya. mantap, Sip. mantap. Lanjut Kang Fani. Follow juga dong BSOP Indonesia Instagram. Follow ya itu juga Iya, Ya. nggak mau kalah bisa ya. Gini, kalau secara tatanan praktis ya, kami di Sekolah Damai Indonesia tuh punya rangkaian kelas politik dan demokrasi. Itu sebagai penutup rangkaian kelas diskusi, mulai dari kelas diskusi agama di bulan Agustus, bulan depan September kami mulai dengan gender dan seksualitas, lalu setelah itu di Oktober kami tutup dengan politik dan demokrasi. Nah, momennya pas nih ya, momennya pas. Tapi walaupun mungkin tahun depannya tidak ada tahun politik, kami tetap mengadakan kelas tersebut ya. Kenapa? Karena kami ingin berusaha menjadi bagian dari pendidikan komunitas alternatif ya, yang tidak didapat dari partai politik, yang tidak didapat dari sekolah ya. Kita bicara tentang bagaimana berdemokrasi dan berpolitik dengan cara teman-teman masing-masing, karena saya yakin teman-teman muda itu punya cara tersendiri, punya perspektif tersendiri, dan kita tidak bisa larang itu ya. Yang kita bisa arahkan adalah bagaimana semua proses tersebut berjalan secara sehat ya. Paham bahwa kita tuh sangat beragam, paham bahwa kita tuh sangat berbeda ya. Perbedaan bukan berarti menjadi sumber konflik ya. Ya, eh, makanya kan dikata hese kan beda atunya satu sama lain gitu ya. Nah, kalau misalnya kita mau ngomongin perbedaan yang di situ dengan secara konteks yang lebih luas terhadap konteks politik dan demokrasi, bagaimana kita terdiri atas identitas agama yang berbeda, identitas gender yang mungkin berbeda ya, identitas orientasi seksual yang berbeda, identitas sosial budaya, agam ekonomi yang sangat berbeda. Itu setiap orang pasti punya perspektif masing-masing. Nah, kami ya puji syukur dari tahun 2018 hingga sekarang masih bisa bertahan ya, dengan jatuh bangunnya melihat situasi yang ada gitu ya. Bahwa kami tetap berpegang kepada literasi politik dan demokrasi yang bertanggung jawab untuk teman-teman muda, dan bagaimana mereka seharusnya bisa berpikir terhadap pencapaian civil society situation yang jauh lebih baik. Karena ini menyangkut diri mereka. Saya bilang sama teman-teman muda itu ya, ketika kita bicara tentang politik, kita bicara tentang demokrasi, itu sebetulnya kalian bicara tentang diri kalian masing-masing. Ya, apa yang perlu diperjuangkan gitu ya. Kayak misalnya saya ingin memperjuangkan uang sekolah bisa lebih murah gitu ya. Itu bagus ya. Oke, nah udah gitu kita bikin artikel yang terkait dengan itu.
Itu apa sih, kami mungkin masih belum bisa mengintervensi ke dalam tahapan advokasi langsung terhadap unsur-unsur pemerintahan, tapi kami punya senjata yaitu menulis dan publikasi. Itu merupakan salah satu jalan bagaimana masyarakat itu bisa baca ya pemikiran-pemikiran teman-teman di kita gitu. Sampai sekarang kita masih melakukannya dan kami juga tidak anti terhadap partai politik. Kami tidak anti terhadap aktor-aktor politik, bahkan kami juga mengundang mereka. Kami mengundang mereka untuk mengisi kelas gitu ya. Walaupun ujung-ujungnya, ayo dong kita join di sini. Ya oke, bonus lah itu ya. Tapi kita juga tidak bisa mencegah mereka melakukan itu ya, karena itu bagian strategi dan kampanye mereka juga ya. Saya paham bahwa mereka juga ingin reach out teman-teman muda. Apalagi tadi Dinis bilang bahwa Gen Z ini merupakan bagian dari bonus demografi yang sangat besar. Tapi bagaimana sebetulnya bonus demografi ini seharusnya bisa dipergunakan untuk mencapai level civil society yang jauh lebih baik, bukan cuma ngumpulin suara doang gitu kan. Saya tuh sebel ya, kadang-kadang orang-orang suka, oh Ini ya mah ini bukan banyak sebel, saya gemes sebenarnya. ya, yang gagal mega gitu ya, geragas gitu ya, gitu. Ya, makanya semoga ya, gerakan kita Harka Damai Sekodi itu bisa nyampe ke teman-teman yang memang belum belum terimbas sama Amin. kita gitu ya. Mudah-mudahan. Jadi maksudnya saya juga melihat teman-teman Jakarta Group gitu ya, kayak misalnya ketika mereka merekrut teman-teman muda yang baru, itu sangat menyenangkan bagi saya melihat gitu ya. Kalau kami sementara memang lagi tidak merekrut teman-teman yang baru karena kami ingin melakukan penguatan secara internal dulu ya. Sehingga ketika mereka nanti sudah siap, oke nanti yuk tahun depan kita buka open recruitment itu ya. Jadi penguatan secara internal berkoordinasi dengan teman-teman yang memang punya pemikiran yang setara dengan kita dan bahkan pemikiran yang berbeda dengan teman-teman yang lain, itu bagi kami sangat penting ya. Begitu Nis. Wih, sudah mantap ya. Ini pembahasan yang sangat panjang dan menurutku nggak akan pernah ada habisnya selama Indonesia memang menjunjung gitu ya suatu ideologi atau bukan ideologi ya, karena ya ideologinya kita demokrasi Pancasila nggak sih? Dan yang menurutku kita juga harus mengkritisi gitu. Demokrasi Pancasila itu apa gitu? Apakah dengan mengkritik kita terus disomasi gitu, terus dipenjarakan gitu atau gimana gitu? Yang akhirnya Betul. menurutku juga ini kerja kita semua gitu ya, bukan cuman teman-teman aktivis tapi juga cendekiawan gitu, bagaimana juga politisi gitu ya concern dengan isu ini, dan bagaimana teman-teman di grassroots, karena grassroots juga pasti ada tokoh-tokoh tertentu ya yang memang memainkan gitu, karena kan biasanya juga kemarin waktu pemilu 2019 ternyata di rumah ibadah dijadikan kontestasi politik kayak gitu ya. Nah, ini yang kayaknya kita harus lebih berhati-hati. Nah, kita mau tanya terakhir nih buat closing statement sekalian dari Kohvan ini. Jadi sebetulnya demokrasi seperti apa sih yang sebetulnya harusnya ada di Indonesia? Yang kita udah 78 tahun. Jadi harusnya seperti apa sih kita dalam menyikapi bagaimana dunia ini gitu ya yang huru-hara gitu. Iya. Silahkan kawan. Terima kasih Nenis dan teman-teman di Halaka Damai ya. Nampaknya kita juga tidak perlu menunggu harus Indonesia 1 abad ya untuk mencapai tahapan demokrasi yang lebih baik gitu. Karena saya yakin bahwa dengan adanya label flow demokrasi yang berdasarkan hasil survei dari satu lembaga di luar negeri itu seharusnya bisa menjadi cambuk ya buat kita untuk bisa memperbaiki apa sih yang salah sebetulnya gitu ya. Kalau secara ideal demokrasi itu seharusnya demokrasi yang bisa mencerdaskan, lalu mensejahterakan ya, lalu bisa mencegah orang-orang untuk melakukan praktek diskriminasi dan intoleransi, dan untuk mencapai benar keadilan yang jauh lebih baik gitu ya. Karena demokrasi itu adalah cerminan dari diri kita sebetulnya ya. Bagaimana kita nanti direpresentasi oleh aktor-aktor politik yang nanti akan duduk di legislatif ya. Dan seidealnya mungkin mereka seharusnya bisa ya mendengar suara kita gitu kan. Mereka harusnya jauh lebih dekat dengan kita, bukan
menjauh gitu ya, bukan menjauh dan malah mengkriminalisasi kita. Jadi demokrasi yang baik itu adalah demokrasi yang bisa meliterasi kita, mesejahterakan kita, ya, dan membuat tatanan civil society jauh lebih baik. Gitu. Begitu. Wow, mantap ya. Makasih banyak Kak Fani. Jadi intinya civil society yang lebih baik. Iya. Oke. Terima kasih Kak Fani atas pemaparannya ya yang sangat keren gitu. Jadi kalau teman-teman sahabat damai gitu ya, dimanapun kalian berada mau baca tulisannya silahkan bisa langsung search di Google gitu ya, biar nambah beken nih gitu. Di share juga linknya gitu ya. Jangan cuma dibaca, share juga nih. Jangan lupa juga follow tadi ya _damai gitu, dan yang pastinya tujuan kita di sini bukan mengkritik aja gitu ya, tapi juga ini kontestasi kita untuk belajar bersama-sama tentang politik di Indonesia. Betul. Oke, aku mau ke Kang Dos dulu sebelum dikembalikan ke Ami gitu ya. Silakan Kang Dos, ada insight nggak apa yang mungkin bisa di-share ke teman-teman? Tadi udah lengkap oleh Kak Fani, sangat lengkap, dan itu memang masalah yang aktual dan solusi yang diharapkan. Kalau tadi dari pemaparan terakhir Kak Fani, demokrasi yang seperti itu sebenarnya itu demokrasi yang Pancasilais sebenarnya yang digambarkan oleh Kak Fani. Berkeadilan, tetap menjaga persatuan, dan bijaksana, pemerintah yang bijaksana, itu sangat Pancasilais. Kalau demokrasi yang Pancasilais ini bisa mewujud di tahun politik hari ini, itu bakal seperti apa yang Kak Fani harapkan tadi, civil society yang lebih maju dari sebelum-sebelumnya. Menurut saya seperti itu. Oke, mantap. Makasih banyak Kak Fani, sangat ditunggu lagi di next live ya gitu. Karena isu-isunya ini akan sangat sangat menghuru hara gitu, apalagi mau tahun politik gitu ya. Oke, saya kembalikan ke Ami untuk disimpulkan dan juga penutupan. Terima kasih. Oke, terima kasih Teh Ninis, Kak Fani, dan Kang Daus sudah kita ngobrol sharing gitu ya tentang seberapa demokratis kita gitu ya yang sudah kita lalui selama 78 tahun atau selama masa kita hidup gitu ya. Sebelum menutup gitu ya, aku mewakili sebagai Gen Z gitu ya. Sebagai Gen Z yang populasinya mungkin terbanyak gitu ya di Indonesia, mayoritas gitu ya, 60-70% gitu ya yang ada di Indonesia ini. Sebagaimana aku mungkin ya, suara aku dan mungkin teman-teman Gen Z lainnya gitu ya, mungkin banyak gitu ya dari kita yang masih belum paham gitu isu ini dan mungkin belum menganggap ini tuh suatu hal yang penting gitu ya. Jadi mungkin belum adanya timbul kesadaran mungkin karena generasi Gen Z juga sibuk dengan dunianya gitu ya yang mungkin ada saja tapi gitu ya banyak Gen Z juga yang udah aware gitu ya terhadap isu ini gitu. Tapi mungkin kita terus gitu ya harus menyuarakan lagi dan lagi gitu ya agar semua Gen Z gitu yang ada di Indonesia ini tuh benar-benar aware sama isu demokratis di Indonesia gitu. Walaupun sulit gitu ya, tapi ya ini juga jadi salah satu cara kita gitu ya buat kita meneruskan dan mempromosikan isu-isu yang membangun demokratis kita gitu ya terhadap Indonesia. Oke, seru sekali ya pembahasan sore ini menuju malam gitu. Kita nggak akan habis di malam ini mungkin ya kalau ngebahas ini terus. Mungkin bisa dilanjut lagi ya di beberapa pertemuan lainnya di tema-tema yang lebih panas gitu ya isu-isunya. Karena mendatang akan banyak huru hara yang akan datang gitu. Oke, mungkin Sobat Damai jangan lupa ya untuk terus follow Instagram Halakoh Damai dan juga nonton gitu ya isu-isu yang ada kita bahas hari ini dan hari-hari belakang di YouTube Halakoh Damai Indonesia. Oke, terima kasih banyak Kak Fani, Teh Ninis, dan Kang Daus sudah meluangkan waktunya pada sore hari ini. Aku akhiri dengan ucapan Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Selamat sore, selamat istirahat semua, selamat beraktivitas kembali. Terima kasih.